Kembali lagi sama laptop gaming ROG dari Asus yang memang mereka selalu pengen tampil beda dari yang lain. Sekarang gua ada gen terbarunya Xia ROG Strix di lineup budgetnya, yaitu Strix G16, yang kali ini Asus itu menawarkan sistem pendinginan lebih baik lagi dengan 3 kipas. Kebayang nggak tuh kipas ketiganya ada di mana? Ya, nanti kita bakal cari tahu soal pendinginnya. Cuma kali ini gue mau nanya nih, ada nggak sih yang udah beli laptop ini? Ya kalau nggak ada ya apa-apa. Ini sebenarnya menarik ya. Ini i7 13650HX, satu step di bawahnya i7 13600HX, tapi performanya nggak kalah kenceng cuy. Lihat aja nih, di spesifikasi seperti ini, dia bisa mendapatkan skor yang tipis dengan laptop gaming i7 13700HX yang kita pernah coba. Beda yang lumayan ini cuma ada di Cinebench R15 multinya, sedangkan yang lain ini tipis-tipis bedanya. Terus juga perbedaan GPU-nya pun nggak terlalu berarti semenjak ini sudah berada di lini RTX 4000 series. Jelas nggak lebih kencang dari 4060, tapi kalau di generasi yang sebelumnya ini lebih kencang daripada RTX 3060 cuy. Mantap lah, spek laptop gaming terbaik saat ini gitu ya. Bahkan performa gaming pula, ini beberapa ada yang jauh dengan laptop gaming yang pakai i7 13700HX dengan 4060 tentunya, tapi dalam beberapa pengetesan gaming, hasil testingnya ini bisa tipis-tipis beda rata-rata FPS-nya. Tapi setidaknya ini performance di atas rata-rata semua untuk kombinasi hardware kali ini dipakai. By the way, di sini yang i7 13700HX-nya ini yang kita tes itu bukan rata-rata atau mengeneralisir ya. Masih ada kemungkinan laptop yang pakai i7 13700HX itu lebih kencang performanya, dan ini sempat buat kita bingung juga kenapa kok begini performanya. Tapi ya bisa disimpulin untuk laptop ini aja, rata-rata speednya itu udah lumayan kenceng sih laptopnya. Sekarang kita lihat dulu deh si laptopnya. Ini baru mulai udah kasih tes benchmarknya aja ya. Secara desain ini memang nggak jauh beda dengan seri sebelumnya. Cuma refresh ala ROG Strix aja yang notabene lebih kalem daripada ROG Strix Car-nya. Walaupun ya nggak bisa dibilang kalem juga. Ada decal ROG yang biar tetap gamingnya nggak hilang. Tapi emang semakin sekarang style gaming lebih minimal ya. Ya lebih ke professional looks, namun nuansa ROG-nya pun tetap ada. Ya gue suka juga style hinge-nya yang begini aja tuh tetap rigid. Layar yang nggak flexing pula, dan portnya pun lengkap di laptop ini. Yang mana di kirinya tuh ada power port 2,5 GB LAN, HDMI 2.1, 2 USB-C 3.2 Gen 2, dan audio jack. Sisi kanannya ada 2 USB A 3.2 Gen 2 lagi. Udah itu doang sebenarnya. Sayang nggak ada di posisi belakang. Cuma wajar banget nih, karena ini bagian belakang itu udah sekarang full buat exhaustnya doang. Gila sih, masih nggak cukup gitu ya, cuma di samping aja. Sekarang karena kebutuhan kipas ada ketiganya, jadi udah full di belakang tuh exhaust doang, full width ya. Ya konfigurasi ini disebut full width heatsink gitu untuk bagian belakangnya, dan 3 fan ROG intelligent cooling untuk kipasnya. So kalau kita lihat bagian bawahnya juga, kipasnya ini berada di tengah dan kipasin langsung si area GPU dan CPU-nya. So ini nih jelas ya, lu nggak boleh nutupin area bawahnya lagi buat intake udaranya ya. Ditambah dengan konfigurasi sebelumnya juga, seperti CPU dan GPU-nya udah pakai liquid metal, ada dust filter untuk intake-nya, 0 dB fan-nya, jadi nggak sensitif nyala, terus kipasnya ya gokil lah untuk si konfigurasi pendinginan pada laptop ini. Idle-nya aja kita dapat di 48 derajat Celcius dan suhu tertingginya di 85 derajat Celcius, dan itu pun nggak nyentuh ke area keyboardnya. Ya nice one lah untuk pendinginannya. Oh ya, balik ke desainnya lagi sedikit, yaitu segi layarnya. Walaupun ROG Strix ini udah menawarkan ROG Nebula untuk panel terbaiknya laptop gaming ROG, namun untuk SKU yang gue pegang ini belum ready. Cuma ready di SKU tertinggi Strix G16-nya ini. Tapi yang ini udah memiliki resolusi di 16 inci, bukan resolusi, ukuran di 16 inci dengan menggunakan panel IPS, resolusinya Full HD+, yang mana ini udah rasio 16:10 dengan refresh rate 165Hz, response time-nya 3 millisecond, akurasi warnanya itu udah mencapai 100% sRGB, dan tingkat brightness-nya itu 500 nits cuy. So ya jelas sekarang standar laptop gaming sekarang pasti udah jauh lebih baik kalau sudah di rasio 16:10 sih. Walaupun ya masih di Full HD, sekarang udah nggak biasa aja gitu. Kayak memang sama laptop gaming yang 16:9 punya, yang seri lamanya. Walaupun in-game experience itu feel-nya nggak terlalu kerasa banget ya, cuma sekedar lebih luas aja, dan kalaupun dipakai ngedit juga nggak terlalu nambah luas karena masih Full HD resolusinya.
Tapi ini menarik sih, bagus pula lah, udah kayak gini speknya, buat dipakai apa aja enak. Dan tentunya si laptop ini pun masih ada webcam di 720p bagian atasnya, nice banget. Untuk keyboardnya non numpad dengan aksen transparan untuk QWER, ASDF dan juga spasinya. Lalu untuk RGB-nya dia masih 4 zona yang bisa sinkron dengan RGB underglow laptopnya ini. Jadi ya ini laptop sebenarnya rame banget untuk RGB di default ya tentunya. Ada dedicated media button juga sama shortcut Armoury Crest yang sekarang ini bisa di custom untuk hal lainnya. Dan untuk touchpadnya ini luas banget di posisinya tengah dengan surface yang udah smooth pula. Oke, kita bahas sedikit lagi untuk speknya ya. Yang mana si laptop ini yang kita dapatkan adalah menggunakan Intel Gen 13 yaitu Core i7 13650HX dengan konfigurasi 6 P-core 8 E-core 20 thread up to di 4,9 GHz saat boostnya. Dengan menggunakan iGPU-nya itu si Intel UHD dan discrete yang kita dapatkan ini adalah RTX 4050 laptop GPU dengan performanya maksud gue di GP-nya di 140 Watt dan RAM yang didapatkan di sini adalah 16 GB DDR5 4800 MHz. Sedangkan untuk storage-nya di 512 GB PCIe Gen 4 punya. Serta ini udah ready di Windows 11 punya juga. Oke, so laptop ini sebenarnya udah punya semua teknologi baru dari CPU dan juga GPU-nya, which is ini sebenarnya untuk melakukan pekerjaan berat pun ini kita masih sanggup. Kayak tadi kita udah lihat performanya seperti apa dan ini mantep juga. Nah, di segmentasi produktivitas pun juga termasuk punya skor yang bagus terlebih buat rendering video. Dia itu bisa mendapatkan waktu yang cepat untuk video Full HD maupun di 4K punya. Ya memang bagus lah kalau lo pengen gunain ini sebagai ya alat untuk kreator lo, kalau alat untuk menjadi content creator maksud gua. Ya jadi dengan menggunakan teknologi baru lo bisa rely sama performa yang lebih tinggi dari tiap-tiap hardware yang tawarkan. Sama juga si laptop ini udah ready untuk Max Switch dan juga Nvidia Advanced Optimus. So ya jadi kalian bisa pilih nih mau menggunakan 2 GPU sekaligus secara hybrid atau pilih salah satunya iGPU ataupun discrete-nya untuk memaksimalkan kebutuhan kalian. Kalau mau main game yang kencang gitu tinggal pakai discrete-nya aja. Kalau mau irit baterai ya pakai iGPU-nya aja. Dan semuanya itu lo bisa atur simple via Armoury Crest. Software utilitasnya Asus ROG, jadi hampir semuanya itu untuk kebutuhan kalian ada di Armoury Crest ini. Ini mantapnya. Selanjutnya untuk kapasitas baterai udah di 90 Wh dengan charger yang masih aman kayak generasi sebelumnya, nggak ikutan jumbo juga untuk ukurannya. Lalu untuk konektivitas udah ada ready di Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth-nya di 5.2. Speakernya pun juga down firing, kualitasnya udah oke, standar laptop gaming dengan high-res audio dan Dolby Atmos nih cuy. Hal yang perlu diperhatikan sebenarnya sih nggak banyak. Bahkan buat gue yang sering ngeluh akhir-akhir ini kalau kebahas soal laptop gaming ya, yang mana itu sekarang semakin berat, somehow ini tetap berat memang di 2,5 kg. Tapi dari generasi sebelumnya itu sama aja. Dimensinya nggak makin berat, apalagi chargernya pun juga tetap sama ukurannya. Ini udah jadi nilai plus untuk saat ini. Sisanya ini laptop udah menawarkan performa yang kencang sih. Memang i7 13650HX plus RTX 4050 itu di harga 25.999.000 itu yang mana umumnya itu lu udah bisa dapat di RTX 4060 di harga yang nambah sedikit. Tapi somehow Asus tetap ngasih beberapa fitur yang belum ada di merek lain. Kayak 3 buah kipas. Memang kelihatannya gimmick tapi ini cukup membantu biar nggak cepet naik suhunya serta meringankan kerjaan 2 kipas lainnya ataupun 2 kipas utamanya bisa disebut ya. Terus juga nggak berisik untuk laptopnya. Ini nice banget. Armoury Crest-nya lu bisa setting manual performance-nya, setting GPU-nya. Nggak semua juga ini laptop bisa kayak seperti ini. Ditambah ya, secara keseluruhan buat gaming dan content creator itu udah ready pula. Cocok nih buat para gamer yang suka bikin content creator, bikin streaming ataupun bikin ya udah konten kayak YouTube juga gitu ya. Ini udah ready. Intinya mah kalau lu tertarik komen aja, dan kalau lu nanya ada SKU apa aja ya ini laptop ini komplit banget dari Strix G yang pakai i5 yang di 23 jutaan bahkan sampai di 40 juta juga ada yang udah menggunakan i9 cuy. Gila nggak tuh harganya? Oke, mungkin aja lo pembahasan gue dari ROG Strix G
16, dan tolong juga bantu share video ini teman-teman kalian lagi butuh laptop gaming baru dengan harga yang oke dan juga performa yang oke pula. Dan jangan lupa juga kasih pendapat dari kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua server kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord, yang semua linknya ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.